Saudara, lebih lengkap terkait proses hukum kasus ini kita akan tanyakan langsung pada Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Khusus Barreskrim Polri, Kombes Yuldi Yusman. Selamat malam Pak Yuldi. Selamat malam, Mbak. Pak Yuldi, Barreskrim menangkap tersangka kasus robot trading DNA Pro. Ada Jerry Gunandar, ada Stefanus Richard. Peran-peran mereka ini apa, Pak? Boleh tolong dijelaskan? Baik, Mbak. Memang kami tadi malam mengamankan dua tersangka, yaitu Jerry Gunandar dan Stefanus, yang mana Jerry Gunandar adalah sebagai founder dan Stefanus adalah sebagai co-founder. Oke, berapa nilai omset mereka, Pak Yuldi? Downline-nya mereka hasil keterangan itu sampai dengan 330 miliar, Mbak. Oke, kalau kita bandingkan dengan beberapa kasus serupa seperti Binomo ataupun kasus lainnya yang juga sama-sama Fahrenheit misalnya, yang sama-sama kemudian dianggap sebagai investasi bodong, mana yang dengan nilai total kerugiannya paling besar, Pak Yuldi? Kami belum bisa membandingkan dengan yang lain, karena untuk yang DNA Pro sendiri kami masih bekerja sama dengan PPATK untuk menghitung berapa sebetulnya kerugian yang diderita oleh seluruh member-member yang ada di DNA Pro ini, Mbak. Oke, kalau kita bandingkan secara member saja Pak Yuldi, mana yang lebih banyak membernya? Artinya seberapa masif masyarakat yang tertipu akibat investasi bodong ini kalau kita bandingkan dengan Fahrenheit dan juga Binomo? DNA Pro cukup lebih besar, Mbak. Lebih besar daripada keduanya? Iya, Mbak. Oke, kalau misalnya kita tahu Binomo itu juga ada perusahaan yang kemudian juga terafiliasi atau sama di luar negeri di Rusia, kalau saya tidak salah, bagaimana dengan yang satu ini? Untuk DNA Pro juga sama, Mbak, demikian. Jadi ada salah satu perusahaan, tapi mereka mengatakan bahwa ada cabangnya di sini, yaitu salah satu PT inisialnya Alpha Sukses AS. PT AS. Sama-sama di Rusia, Pak Yuldi? Iya, sementara ini keterangan daripada para tersangka demikian, Mbak. Dia di Rusia. Baik, Pak Yuldi, ini kan kalau misalnya kita cermati juga dari kasus Binomo, tolong dikoreksi kalau saya salah. Itu di luar negeri dianggap legal. Bagaimana sementara di Indonesia dianggap ilegal bahkan sampai berkasus besar seperti sekarang ini. Bagaimana kemudian nanti penyelidikannya? Untuk sementara ini kan mereka beroperasinya di Indonesia, Mbak. Ya, artinya kalau di Indonesia aturan hukumnya mereka dianggap ilegal. Baik. Sehingga mereka tidak boleh beroperasi di Indonesia, begitu, Mbak. Lalu bagaimana dengan barang bukti atau misalnya aliran uang yang sengaja dilarikan sebelum adanya penangkapan lebih luas atau penyitaan aset seperti itu? Justru itu, Mbak. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita sedang follow the money daripada rekening-rekening yang saat ini sudah kita lakukan blokir, dan kemana-mana saja itu aliran dananya kami sudah mengajukan ke PPATK. Dengan bantuan dari PPATK nanti kami akan mengetahui kemana saja aliran dana tersebut, termasuk aset-asetnya mereka, Mbak. Kalau sejauh ini ada total berapa dana yang sudah diblokir dan ada berapa aset, Pak Yuldi? Untuk jumlahnya kami menunggu dari hasil lidik ataupun tracing daripada PPATK, karena kami belum mendapatkan hasil dari PPATK, Mbak. Jadi kami belum tahu seberapa jumlah pastinya berapa, karena kami harus dapat informasi dari sana dulu. Baik, lalu bagaimana dengan posko pengaduan, kemana kemudian korban bisa melapor, adakah yang kemudian juga disiapkan di Barreskrim? Ada, Mbak, ada. Jadi kita sudah menyiapkan desk-nya, Mbak. Silakan datang ke posko di Barreskrim, di SPK di bawah, Mbak, di lobi. Itu bisa melaporkan, nanti ada yang menerima, Mbak, untuk laporan khusus terkait dengan DNA Pro ini. Apa yang harus mereka bawa dan mereka siapkan untuk membuat laporan, Pak Yuldi? Mereka tunjukkan saja bahwa mereka adalah sebagai member daripada DNA Pro, diperlihatkan kepada penerima laporan, nanti akan dicatat dan diinventarisir, kemudian berapa kerugiannya nanti akan kita catat. Oke. Pak Yuldi, kalau kita ingat di kasus Binomo Fahrenheit itu kan juga melibatkan banyak public figure, selebgram yang juga ikut terlibat. Bagaimana dengan di DNA Pro ini, Pak Yuldi?
Kebetulan memang mirip lah Mbak. Jadi di DNA Pro juga kami sudah menjadwalkan minggu depan itu totalnya kurang lebih ada 12 artis Mbak yang terkait dengan kasus DNA Pro ini. Nanti akan kita jadwalkan, kita panggil. Selain artis juga ada 2 klub sepak bola di Indonesia yang diduga terkait dengan DNA Pro ini Mbak. Atlet ya Pak? Klubnya Mbak, klub Klubnya? sepak bolanya. Klubnya. Artinya klub ini terlibat dalam DNA Pro, begitu Pak? Kami sedang mendalami, makanya nanti kami akan panggil untuk meminta keterangan dari klub-klub tersebut sampai sejauh mana keterlibatan ataupun peran daripada DNA Pro tersebut terhadap klub sepak bola ini. Gitu, Mbak. Oke. Untuk artis ataupun selebgram yang akan segera diperiksa, ini perannya apakah sebagai perekrut atau penerima dana saja Pak Yuldi? Rata-rata mereka ini sebagai di-endorse Mbak. Di-endorse untuk merekrut ya? Ya, sehingga banyak yang tertarik dan yakin kepada DNA Pro dengan adanya artis-artis tersebut sehingga banyak masyarakat yang kemudian menjadi member. Demikian Mbak. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu nanti seperti apa update-nya Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Khusus Barreskrim Polri, Pak Yuldi Yusman, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Yuldi.